Kalah di penalti itu 1 tahun itu bully saya. Rasanya gimana waktu itu? Stres? Stres bang. Lo jangan senyum-senyum. Gue sebagai penonton kesel banget sih. Banyak yang pengen seperti kau. Ya. Pekerjaanmu, hobimu. Halo Super Friends, balik lagi di acara kesayangan kita semua yaitu Super Talks. Dan hari ini seperti biasa gue Rio Wicaksono sudah kedatangan bukan 1 tapi 2 tamu. Yaitu yang pertama JK Saragih. Wih gila gawat ini, dan juga Venilia Agik di samping gue nih. Nah sebelumnya kita tepuk tangan dulu buat Bang JK Saragih. Gila loh bang, itu satu dunia nonton tuh. Waktu itu kan UFC Vegas 82. 1 menit 31 detik waktu itu tanggal 19 November. Momen terbaiknya selama 1 menit 31 detik waktu itu apa tuh Bang JK? Ya momen terbaik itu ya ketika lawan membelakangi saya. Itu kan dia mau ngunci saya di bawah, saya escape keluar dan dia berdiri, dia belakang saya hook kiri dulu nggak kena, masuk hook kanan langsung jatuh dia. Langsung jatuh. 1 menit 31 detik itu cepet loh. Itu pertarungan paling cepat saya, KO tercepat saya. Biasanya 2 menit ini. Iya. Ketika orang yang bertarung, apalagi di UFC ya. 1 menit 31 detik mah buat kita cuma ngobrol kayak gini doang udah lewat gitu 1 menit. Tapi kan buat yang bertarung rasanya kan enggak. Rasanya lama gak sih waktu itu? Sebenarnya itu bentar karena saya masih lihat celah gitu. Ya. Rupanya KO pula ya kan. Di ronde 1 di menit langsung 90 detik kan. Iya. Jadi enak sih, belum keringatan udah selesai. Ya. Tapi gue sebagai penonton kesel banget sih. Kenapa? Begadang cuy, Oh, cuma iya. 90 detik doang. 90 detik banget nih. Betul. Iya. Itu di kampung bro, gitu. Iya, bener. Udah gitu doang Gitu gitu. doang. Gila di sih. kampung saya aja. Itu siapin buat taratak gitu kan. Iya kan? Keyboard biar dangdutan apa sana kan. Lah 90 detik selesai. Udah susah jaringan, cari jaringan dulu. Iya. Baru Nyari jaringannya udah lama. Iya. Tandingnya cuma 90 detik. Kayak- itu mulai jam 6 sore sampai jam 3 pagi orang itu. Iya. Nungguin lama banget, mau bikin cemilan gitu kan, ke dapur sebentar. Lah, Lah, udah kelar. ya selesai gitu. Gila Ya, sih dia. penonton memang gitu. Kalau bisa Secepat Secepat mungkin. mungkin. Iya. belum dipukul udah KO kan udah enak. Itu kalau belum belum dipukul udah KO lebih kayak nyantet kali ya, bukan bertarung ya. Makanya pelatih suruh bawa boneka mau ya kan. Iya. Tapi waktu pas pertama kali di announce gitu ya, JK Saragih menjadi atlet UFC pertama dari Indonesia, ya waktu itu sih gue pas denger, wah ikut bangga. Kayak wah gila, akhirnya ada orang Indonesia nih bisa bertarung di UFC gitu kan. Tapi awalnya perjalanan karir seorang JK Saragih, gimana rasanya menjadi petarung UFC pertama akhirnya? Kalau saya sih menurut saya ini karir di UFC ini mengalir aja ya. Karena saya main di Road to UFC itu saya pengganti petarung dari Cina karena visanya masalah. Aturan berangkat 4 orang, karena saya jadi ikut di pengganti, saya jadi 5 orang. Saya main ke season pertama di partai kedua. Oke. Dan saya ada 2 orang itu, kawan saya kalah di pertama dan saya menang. Dan 3 orang lagi main besoknya, 3-3-nya kalah gitu. Saya melanjut ke babak semifinal yang di Abu Dhabi. Itu pun saya dibuat underdog juga. Iya. Dan puji Tuhan KO juga lawannya. Main lagi ke ini, ke final kalah. Tapi karena buat KO yang sangat begitu viral ya. Iya. Betul. Jadi saya dikontrak sama UFC. Oke. Dan atlet yang kalah kemarin cuman saya yang dikontrak. Oh, terus dapat performance of the night juga kan? Iya. Ntar dulu, pertanyaannya cair dong. Itu dia dong. Masa enggak? Kena jackpot lah kemarin. Gila, ada uang denger lah 10%. Malak Ya, JK 20% lagi. lah, gitu. Malak JK berani-beraninya lu. Tapi tadi underdog, pengganti sebelum bertanding kan ibarat kata kayak banyak orang yang underestimate atau meragukan seorang JK Saragih. Haters pun juga waktu itu banyak. Waduh, gila. Waduh, coba dong ceritain dong. Mungkin super fans ada yang belum tahu Kalau nih. masalah diragukan itu ya, pasti dari dulu saya terjun ke bela diri aja udah diragukan. Oh iya? Mulai SMP udah diragukan. Kenapa? Karena masa depannya nggak ada. Oh, oke. Bapak saya udah ini sampai pernah dilarang apa segala macam. Dan saya juga terjun ke MMA ini karena
meranggapan saya nggak kerjaan, udah sampingan aja dulu ini, kan, jadi sampingan. Ya. Jadi puji Tuhan ada manajer saya yang baik lah di Batam, dibawa ke Jakarta untuk audisi, menang, dapat main-main di Wamprat lah, main di Wamprat. Ya. Ya, saya sempat champion umur 21 atau 22 dia itu udah champion di Wamprat. Terus begitu berjalannya waktu ya saya main di Road to FC ini kan. Itu aja saya diragukan. Karena bahkan sama keluarga dan orang terdekat iya, ya. Orang tua saya ngapain kau main MMA, emang nggak penting itu kata. Karena pernah saya melamar tentara, kalah. Saya bawa sertifikat banyak-banyak kan. Nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Itu waktu itu pertandingan juga lawan tentara? Enggak, itu di luar Enggak dong. apa, berarti. melamar tentara. Oh melamar. Saya melawan. Melamar tentara itu kan Nggak diterima. mungkin karena bapak saya lihat prestasi saya udah banyak kan, mulai SMP kan udah sering tanding-tanding ke luar negeri juga udah sering kan. Oke. Mungkin kau cocoknya melamar tentara aja lo dulu gitu kan. Saya melamar nggak ada artinya. Disitulah saya mau pon di Jawa Barat, saya nggak dikasih lagi pon di Jawa Barat 2016. Ya. Ngapain kau, nggak ada masa depannya tuh gitu-gitu. Jadi saya ini ke Batam kerja. Oke. Kerja di bidang apa waktu itu Jika? Migas. Jauh banget sama Asli. olahraga bahkan. Iya. Itu 3 bulan kerja di sana. 3 bulan bekerja sebagai pegawai gitu, karyawan di bidang migas. Iya. Jauh banget sama olahraga atau bahkan bela diri. Iya. Rasanya gimana waktu itu? Stres? Stres bang, stres. Udah di pinggir laut kan kerjanya kan panas. Aku sering namanya kalau di migas itu namanya ngular katanya kan. Ngular itu istilahnya orang lagi kerja kita pergi ke kamar mandi gitu kan, tidur. Menghindari pekerjaannya. Saking bukan passionnya gitu Iya, ya. jadi saya dimarahin. Udahlah, tungguin di parkiran supertendennya. Ini atasan nih ibaratnya? Atasan. Yang masukkan saya ke sana kan Pak Uda kan, Pak Uda saya kan, adik bapak. Oke. Baru itu atasan dia. Saya tangkap kan giniin. Waduh. Seneng dong lo. Dia gitu seneng, wah ajak ribut nih gitu Ini dia enggak nih. ya. Senang lah. Ini dia yang gue cari-cari. Jadi ada tempat latihan di situ di Batam, saya daftar di sana sama Pak Uda, aku daftar. Oke. Masih bayarin segala macam kan karena dilihat potensi, didaftarin ke Wamprat itu. Dari situlah karir saya. Pertama saya main di Wamprat kan, orang tua saya itu nggak tahu. One Pride pun masih diragukan sama orang tua berarti ya? Masih diragukan karena nggak ada masa depannya katanya. Iya. Makanya kita buktikan kepada orang tua, kepada masyarakat Indonesia bahwa olahraga ini udah bisa menjadi masa depan. Benar, Yes, benar betul. banget. Bisa Karena menjadi profesi. banyak kawan-kawan saya itu sampai sekarang pun nelpon, bang, aku nggak ada kerjaan bang. Bisa nggak aku jadi muridmu biar aku jadi petarung. iya, Berarti iya. kan olahraga di Indonesia sekarang masih sampingan. Iya, betul. Nggak bisa jadi pekerjaan untuk utama. pekerjaan Iya. utama dan masa depan kita. Sedangkan aku di Amerika sana, pelatih saya bilang banyak yang pengen seperti kau. Ya. Fokus. Pekerjaanmu, hobimu. Ya. Orang kerja baru hobi. Kau udah ke pekerjaanmu, udah hobimu, dapat uang dari pekerjaan. Itu privilege. Yoi. Iya. Maksudnya nggak semua orang bisa mendapatkan Iya. privilege itu gitu. Iya. Jadi ini udah jalan hidupmu, kau harus nikmatin gitu. Kalau tadi kan keluarga, Jaka. Kalau hate comment dari netizen banyak kan? Luar biasa. Masalahnya kan kalau di layar nggak bisa ditonjok ya. Iya. Tapi lu suka biasanya tuh kalau ada head comments, kalau nggak salah gue tuh sempet baca ya sekali. Lo jangan senyum-senyum. Waktu Road to UFC tuh di bulan Juni tuh ya. Iya. Ada salah satu head commentsnya dibales sama dia. Lo gitu kan? Sering balas. Oh, Iya sering kan? balas. Gue suka Iya, gitu. Saya suka gini, iya. kadang kalau terlalu parah kan. Bang, jangan lupa makan ya. Biar ada tenagamu komen gitu kan. Baru ada lagi yang paling parah. Semoga kembali ke jalan yang benar gitu. Dibalasnya gimana waktu itu Jaka? Balasin aja semua. Dari Facebook, Instagram aku balasi kadang. Kalau ada lagi sempat kan. Kadang lebih suka aku balas itu daripada yang muji-muji. Iya. Nah tapi kan ya kita kan lihat positifnya ya. Kan dia butuh motivasi untuk dibakar tuh kan. Tuh gitu. Biar nanti kan pas tanding itu kita bayangin haters semua itu dalam itu. Kumpulin aja. Tapi ya kan akhirnya dibayar depan muka nih haters-haters itu dengan kemenangan. Iya. Tapi kan gini bang. Itu kan harus haters ini juga harus belajar. Ya. Masa dia hatresin sama factor Indonesia. Kan belum tentu punya mental seperti saya. Nah, betul. Itu yang harus kita jaga. Iya sih. Iya. Dan yang harus kita jaga itu kan ketika ada atlet nih mau tanding ke luar negeri. Karena dia banyak tekanan seperti saya kemarin mah. Kalah di final itu 1 tahun itu bully saya. Gila. Yang saya gini-gini kan tanding. Iya. Dibully saya, nyesal saya buat gitu bang. Wah, setahun ya. Setahun sampai sekarang masih di ini. Masih sekarang. Sombong lah, tengil lah, kalah kau nanti katanya. Serba salah ya. Serba salah. sih. Menang juga tetap dibully-bully Iya, juga dibully, ya. aduh. Jadi gila.
itu pelajaran sama saya Iya sih. sih. Dan untuk nih apa juga kan haters juga kan harus belajar juga. Apa salahnya kita dukung negara kita sendiri? Ya, makanya itu dia. Dukung negara sendiri. Siapa lagi kalau nggak kita yang saling mendukung bang? Betul. Apalagi UFC kan baru perdana. Iya. Apalagi, aduh parah lah. Tapi seorang fighter kan gak cuma fisik ya. Tadi kan Bang Jeka juga bilang kalau mental juga sangat dibutuhkan. Iya. Karena ya percuma kalau misalkan fisiknya atau ibaratnya berantemnya udah jago tapi gak punya mental kan buyar juga. Iya. Ngelatihnya gimana supaya gak ke distract, supaya gak berpengaruh nih hate comment dan lain-lain ke bertarungnya? Mungkin udah memang jalan hidup saya ya jadi petarung. Kadang kawan saya ada masalah di kampung ini segala macam kan, telepon ini. Saya mau tanding aja saya urusin itu. Oh ya? Saya urusin. Oh iya? Iya. Banyak kan padahal yang kayak harus fokus dulu, harus santai Saya enggak ada, segala saya macam. urusin. Ada masalah keluarga ini saya urusin. Contohnya ada ya yang masalah ya kawan-kawan lah berantem, ada yang ribut di ya biasalah yang agak klip-klip itu kan, yang lampu-lampunya itu kan ribut itu. Saya urusin itu. Malahan kalau nggak saya urusin jadi beban dalam saya. Oh, dalam malah hidup kepikiran saya. ya. Contohnya ada saya yang ada tanding di Indonesia, saya urusin. Kadang kalau ada rezeki saya transfer ini. Gitu-gitu. Kalau nggak saya urusin jadi beban gitu. Oh, jadi setelah masalah-masalah itu diurusin gitu, itu sama sekali nggak mempengaruhi performa pada saat latihan? Enggak. Oh, Berarti kalau misalkan ditanya, Jeka Saragi ritual sebelum tandingnya apa? M-banking. Ya bener sih. Karena Transfer dulu. Gini bang, ketika kita nggak bisa kan bantu orang itu kan nggak bisa kita tunggu. Iya pasti. Nggak bisa kita tunggu. Kalau bisa kita bantu aja gitu. Iya sih. Apalagi kan di sekitar kita itu kan, aduh, main-main lah ke Simalungun bang nanti ya, biar tahu di sana gimana. Berarti melatih mentalnya dengan cara ya dihadapin aja semuanya, Dihadapin nggak aja semua, ada yang iya. ditunda, Nggak ada yang nggak tunda. ada yang di apa ya, nggak ada yang di istilahnya nggak ada yang di lari, nggak ada yang kabur lah gitu Nggak ya. ada. Semua masalah dihadapin. Saya nggak pernah. Malahan saya nanya kawan-kawan saya, gimana sehat apa semua. Kan banyak berpikir karena udah main di UFC kan. Iya pasti nggak mau tuh Dia nanya-nanya. nggak mau nanyain ya. kawan-kawan lama saya di Batam ini. Semua aku tanyain itu. Ini. Kalau gabut di hotel kan video call grup rame-rame, bercanda-bercanda gitu-gitu. Nggak- Bahkan JK yang nge-reach out temen-temennya ya, maksudnya biasanya kan orang ketika udah di posisi tertentu atau udah ada pencapaian tertentu, adalah orang yang kita udah nggak pernah ketemu. Iya. Bro, apa kabar? Iya. Ya, ini kayak aku balik ke sini kan, aku telepon toko-toko Simalungun di sini. Oh ini saya jumpain gitu. Oh. Biar saya bukannya apa, kita menunjukkan etika kita gitu. Yes. Ketika kita besar, ketika kita jatuh, ada orang yang selalu setia sama kita gitu. Betul. Itu yang saya ini bentar lagi kan setia, aku ya. ada acara pesta bentar lagi kan. Itu harus saya jumpain. Oh, kita gitu. diundang gak pestanya? Janganlah habis. Oh jangan. jangan. Tapi kalau ngomongin soal pertandingan, bertarung, ada yang menang, ada yang kalah. Sorry, ketika kalah dievaluasi, ketika menang pun juga pasti ada evaluasinya kan? Iya kan? Iya. Nah itu evaluasinya gimana sih kalau misalkan seorang fighter, seorang petarung tuh Jaka? Sekarang lebih enak bang. Dulu kita evaluasi itu sendiri ya. Sendiri, latihan sendiri kan. Sekarang udah ada tim. Udah ada timnya, oke. Tim yang melihat di mana kekurangan kita. Oke. Dan diaplikasikan di latihan. Jadi enak. Dan dulu pun kalau kita mau tanding itu sebelum ada tim, kita nonton pertandingan, kita pelajari lawan sendiri. Sekarang udah enak. Udah pelatih semua gitu. Iya. Game plan apa yang harus kita lakukan nanti udah pelatih semua yang kerja gitu. Oke. Setiap pelatihan udah enak lah. Iya. Oh, berarti kalau misalkan kalah gitu kan udah pasti kan mental juga berpengaruh ya? Aku enggak. Oh enggak? Enggak. Biasa aja. Menang aja biasa aja. Wih keren. Emang songong Emang anaknya songong udah ya. titik gitu. Pantesan tadi 3 bulan doang di migas ya. Nah, kalau misalnya Feni kan sebagai seorang sport enthusiast, pernah menjadi sportcaster UFC Mola juga, Iya. ya kan? Gimana melihat potensinya Jeka Saragi? Dia gila sih karena gue juga nonton dia dari sebelumnya di One Pride sekali gue sempat nonton dia terus gitu ngikutin banget dari Road to UFC gitu kan ya, petarung Indonesia gitu kan ya, terus gitu kemarin gue nonton ini dia gila sih karena gue tuh ngelihat banget celahnya itu tuh sedikit banget sebenarnya tapi dia bisa dapat celah itu padahal tuh lawannya itu tuh pengen ngelakuin footlock, pengen ngelakuin leg lock kan tuh. Nah, kesalahan sedikit aja dia dapat luar biasa sih menurut gue. Padahal maksudnya kayak gue lumayan sering nonton pertandingan-pertandingan UFC lainnya tuh dia gila sih. Dan itu kan pasti kan kesempatannya split second ya. Cuman itu kan sepersekian detik dong. Ketika itu udah nggak, ketika ada nggak kita ambil, udah lewat dan kesempatannya kan. Berarti emang mesti fokus banget ya JK ya. Iya, karena kan di latihan saya
bukan mukul aja. Pelatih pun kadang mukul saya. Belum melatih refleks kita. Contohnya kan dia padding nih. Oke. Dia bukan contohnya kan ada yang padding kayak dia digini. Iya. Saya Ya, tiba-tiba karena- langsung dipukul iya. sampai kadang berdarah lah, apalah gitu. Pernah kesel gak ketika dipukul pelatih? Lihat pelatih aja udah kesal sebenarnya. Tanding aja cedera ini. Cedera di dengkul. Mau tanding cedera. Mau tanding dalam keadaan cedera? Pelatih saya cuma bilang gitu. Eh. Lawanmu pun tanding itu enggak ada namanya apa? Yang enggak ada namanya sehat. Cederanya itu katanya. Udah. Iya. Oh ya sama-sama lah Sama, ibaratnya iya. gitu ya. Latihanmu keras, lawan pun latihan keras gitu katanya. Oke. Tapi gue kepo deh, JK, gue pengen nanya. Jadi tuh dalam seorang petarung kan lo itu kan ada manajemennya lah ya Iya. ibaratnya. Yang gue pengen tahu lo sebagai petarung gitu ya, lo training camp di sana. Jadi tuh ada siapa aja sih manajer gitu. Terus gitu ada siapa lagi sih dalam satu buah timnya lo ya. gitu. Iya. Enaknya aku kan ada Mola. Oh dua. iya. Mau Jadi semua cari- diurusin ya. Mola yang ngurusin semua. Udah tinggal enak kali lah. Enak kali hidup Oke. ini. Enak kali. Enak Mau kali. juga kita. Iya, mau lah bisa kali. Ya Mau semua jadi di- petarung juga, Vanilla. Cari- Ya jangan cari jadi ini, petarung dong. cari manajer dia. Manajer saya dia ngurusin juga kan. Mau berangkat, vitamin saya, pelatih saya sekarang pelatih saya ada 4 kan. Oh. Semua Mola. Pelatihnya ada 4. Iya, tinggal Itu tuh- kemauanku aja udah. Tinggal ya benar. Ya juga lah, jangan sampai lo udah dikasih pelatih 4 lo Iya. gak mau juga. Iya bener. Tapi sebenarnya 4 juga capek juga sebenarnya. Enak-enak Tapi memang. 4 fokusnya beda-beda dong. Iya dong. Ada di snap fighting. Ah. Snap fighting kayak muay thai-nya, boxingnya, Oke. terus ada grappling. Oke. Itu beda pelatih Iya, lagi ya. ada trend conditioning. Oke. Dan pelatih intinya ada. Itu pelatih menyakup semua. Mark Fiore itu pelatih MMA. Oke. Dan mengaplikasikan latihan kita di setiap yang dilatih pelatih-pelatih ini gitu. Oh berarti kalau groundnya itu di grapplingnya itu Iya, masuknya. grappling, iya. Oh Oke, I see. Iya. Baru tahu ternyata pelatihnya ada 4 ya. Yoi. Iya. Iya, Kadang- dan beda-beda bidang. Iya. Oh. Jadi capek. Oh berarti kalau yang ngasih game plan itu adalah si pelatih utama. Pelatih utama. Oke. Yang lain support lah ibaratnya support, gitu ya, iya. supporting ya. Ya, yang contohnya kalau latihan BJJ itu udah itu latihan khusus BJJ. Mhm. Dan strategi untuk tanding itu Mark Fiore gitu. I Pelatih see. saya itu. Ya. Oke. Oke. Tadi pertandingannya JK kita nungguin sampai begadang-begadang 90 detik Iya. selesai. Itu kan pasti berkesan banget untuk orang Indonesia. Wah, Yoi. menang 90 detik gitu kan. Cuman Vanilla sebagai seorang sportcaster, laga paling berkesan Laga yang pernah paling ditonton apa? berkesan. Yang paling berkesan itu pokoknya semua pertandingannya Amanda Nunes, The Lioness, fans banget sama dia, dan juga Rose nama Yunas. Oh. Suka banget sama dua nama itu sih. Oke, iya, Jadi iya, iya. semua pertandingan mereka pasti ditonton. Pernah kepikiran gak sih Vanilla kayak pengen mencoba cabang olahraga yang berhubungan dengan bela diri? Sebenarnya sih kalau mencoba cabang olahraga yang berhubungan sama bela diri sih udah pernah ya. Dulu itu lumayan aktif capoeira. Oke. Tapi zaman muda, sekarang Iya. udah encok pak, gitu kan ya. Udah kagak bisa pak. Udah gak bisa gitu. nyetel lagu Paranawe doang paling Asli sekarang ya. gitu kan. Ya udah cuman jengga-jengga Iya, doang, kagak tendangan, kagak apa-apa gitu kan. Enggak. Nah kalau nyobain dari dulu tuh sempet ngebawain acara submission grappling. Udah bertahun-tahun selalu diajakin, ayo coba BJJ yuk, Brazilian Jiu-Jitsu Iya. gitu kan ya. Itu turunannya dari UFC, turunannya MMA juga Yes. gitu. Tapi gak tahu kenapa sampai saat ini tuh gak tertarik. Oh, iya? Meskipun udah tahu itu kunciannya apa namanya, Iya. bla 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 segala macam Dan tuh gak tertarik. manfaatnya pun kan kita bisa ngontrol emosi kita, Yes. kepercayaan diri juga meningkat. Iya. gitu kan. Nggak tahu kenapa nggak tertarik sih gitu. Meskipun sekarang udah banyak banget ya cewek-cewek yang ikutan BJJ, ikutan sangat. MMA gitu. Iya. Dari itu belum trending di Indonesia udah diajakin, tapi nggak tahu kenapa nggak tertarik sih. Tapi kan untuk pendukung JK Saragih dan semua pencinta MMA, ini Mola kan akan terus mendukung JK Saragih di 4 laga mendatang ya. Ya. Dan juga bekerja sama dengan UFC untuk mendapatkan hak siar sampai dengan tahun 2029. Wah, diperpanjang dong ya. Perpanjang dong, cuan. Semoga juga kan JK terus perform juga ya. Iya dong, Amin. amin. Dan ini kan karena animo masyarakat di Indonesia juga dengan olahraga MMA bisa dibilang kelihatan juga Iya. emang meningkat, ya kan. Menurut JK dan juga Vanilla nih, antusiasme masyarakat dengan MMA itu udah kayak apa sih, udah sebesar apa sih sekarang? Mungkin kalian lebih aware lah, lebih tahu lah gitu. Saya lihat ya, karena udah banyak juga antusias masyarakat ini. Kita lihat banyak event-event juga udah Iya. salah satu udah Iya. antusias masyarakat, apalagi banyak promotor-promotor baru di Iya. Indonesia kan. Yes, betul. Artis-artis udah Iya. main Iya. dan
di mana-mana ada event-event MMA itu sangat mendukung gitu. Mendukung kemajuan MMA di Indonesia. Dan mendukung faktor-faktor yang akan bisa berlaga di kancah MMA yang tertinggi UFC. Yes. Betul. Supaya masa depan atlet ini kan bisa terjamin. Iya benar. Habis dari amatir bisa langsung loncat ke profesionalnya. Jadi bukan di amatir kan cuma batas umur kan paling-paling 30 sampai 35 kan. Habis itu kan bisa loncat ke profesional apa segala macam. Jadi ada jangkanya, nggak putus dia. Iya gitu. benar sih. Jadi bisa menjadi masa depan yang jadi baik. Karir ya. Jadi masa depan yang baik. Itulah mungkin. Iya sih, tapi kalau buat gue yang maksudnya kayak udah lama banget ngelihat perkembangan submission grappling di Indonesia, gue lumayan juga ada di dalamnya sebelumnya gitu ya. Jadi ngelihatnya itu tuh dulu banget ya nge-MC acara itu tuh kita bahkan ngasih penyuluhan, tau gak sih? Ngasih penyuluhan saking orang gak ada yang kenal submission grappling itu apa, BJJ itu apa, apalagi MMA mereka lebih gak tahu lagi. Waktu dulu tuh ya gitu. Kita dulu ngasih. Berarti kita ngomongin tahun berapa? 2010. Oke. Antara 2010 sampai dengan 2013 tuh penyuluhan tuh. Ke Batam lah, ke Lampung lah. Karena kalau Jakarta, Bandung udah gede, mereka udah tahu. Nah, tapi yang dari daerah-daerahnya ini karena waktu itu event tersebut itu tuh pengen merata orang semua tahu BJJ itu apa gitu. MMA itu kemana arahnya yang kayak gitu. Nah, sekarang udah nggak perlu dikenalin lagi, orang yang langsung masuk ke camp dan juga seperti yang kita tahu JK juga ada camp juga ya JK gitu. Sekarang itu camp-camp itu tuh udah menjamur bahkan di kota-kota kecil juga dan kita juga patut mengapresiasi juga JK di kotanya dia sana, di daerahnya sana dia pengen bikin camp itu juga kita patut apresiasi gitu. Karena dulu tuh susah banget orang yang mau BJJ, orang yang mau MMA harus ke kota besar, ke Surabaya, Jakarta, Bandung. Sekarang tuh ada di mana-mana gitu dan juga kayak tadi JK bilang bahwa ini tuh kayak ada stepnya tau gak sih. Dulu emang gak ada, sekarang dengan banyaknya kompetisi-kompetisi MMA di Indonesia terus gitu juga sudah diperhatikan juga gitu ya. Udah beneran kelihatan jenjangnya itu tuh kemana. Terus gitu juga secara general gitu ya. Kalau kita ngomongin UFC itu tuh jalannya itu tuh panjang banget. Kalau misalkan kayak pesepak bola gitu, kayak misalkan atlet olahraga-olahraga lainnya kayak 30-35 tuh mereka pasti kayak ini pasti udah menurun. Nah kalau UFC tuh sampai 45 juga masih lo mau bisa. tanding Bisa. Dan masih ada yang aktif sampai saat ini. Jadi kayak sepanjang itu loh. Jadi kalau sampai hari ini ada orang yang bilang kayak MMA atau UFC tuh gak ada masa depannya, kata siapa? Bilang, lo aja kuat-kuatin dulu strategi lo kuat-kuatin fisik lo, kuat gak sampai umur segitu? Itu kan gila ya. Gitu. Maksudnya umur yang say 40 tadi ke atas. Lawannya lawan umur 25 gitu ya. Kalau misalkan emang fisiknya masih bisa, kenapa enggak? Gak ada dibatasin umur kok. Bener. Gak dibatasin umur. Cuman di amatir lah dibatasin kan. Iya benar. Gitu. Jadi perkenalannya mah udah selesai ya. Udah karena selesai. semua orang juga udah BJJ tua. udah ada di PON loh. Dipertandingkan di PON. Itu kan salah satu memacu lebih mengenalkan ke masyarakatnya. Kayak anak-anak mudanya. Kalau udah main di PON ini kan udah bisa masuk ke sekolah-sekolah jadi ekskul jadi apa itu malah lebih bagus kan kayak di luar sana anak-anak yang belum sekolah aja udah latihan BJJ. Iya loh itu benar itu loh. malah itu yang ketertinggalan kita di Indonesia. Saya mengenal MMA itu umur 22 tahun. Iya loh itu kan udah telat ya ibaratnya. Makanya kita ketika masuknya BJJ di event-event kayak amatiran itu udah sangat bisa mengejar ketertinggalan kita dari negara-negara lain. Iya sih. Iya benar. Apalagi kayak saya udah merasain. Saya latihan sama orang Brazil, orang Itali, Inggris, Amerika. Kan ada MMA Academy nih, dibuat Mola TV. Saya itu petarung-petarung dari Indonesia dikumpulin dari Italia dikumpulin, dari London dikumpulin, terus dari ketemu Inggris ketemu. Kalah kita semua di kuncian. Diguling-guling gitu bang. Diguling-guling sama dia. Oh mereka tuh kunciannya tuh ternyata lebih oke daripada orang-orang Indonesia. Karena kita mengenal sama seperti Kak bilang tadi. Kita mengenal BJJ itu baru. Udah telat banget ya. Kayak saya mengenal itu pasti di tahun 2017. Itu 2017 JK? Kuncian-kuncian tuh baru belajar 2017? 2017. Itu pun belum sama pelatih yang betul-betul nggak ngerti gitu ya. Iya. Karena kan BJJ ini kan banyak teknik-teknik yang banyak banget asli. Kita harus tahu ngunci dan harus tahu melepaskan, kan gitu. Benar. Bukan tahu mukul aja kan. Makanya penuh dengan konsentrasi juga kan. Itu ketertinggalan kita dari negara-negara lain.
Dari soal Korea kuncinya. aja kita jauh. Iya loh. Oke, kalau ngomongin Asia aja nih ya. Jepang, iya. Ya, yang kayak The Zombie waktu itu Iya, kan dia The kuncinya Zombie. jago kan Iya. tuh. Iya. Sampai pernah kunci-kuncian yang gak dimasuk akal pun Iya, ada dia dibuat bisa iya, gitu. Korean zombie. Iya sih. Bener Oke. lagi. Ya semoga bisa jadi lebih awal lagi nih ya orang-orang mengenal BJJ dan lain-lain ya supaya kita nggak ketinggalan juga. Iya betul Bang. Ya kan. Ya untungnya juga tadi seperti JK bilang Mola kan ada yang namanya MMA Fight Academy. Iya. Dari tahun 2021. Iya. Ya kan. Itu fasilitas arenanya juga lengkap banget di Udah San bangun Diego. tempat latihan lagi di San Diego. Di sana. San Diego kan. Oh tempat latihan sendiri gitu. Camp Iya, sendiri camp dibangun. sendiri. Gokil. Dibangun Gokil. Mola. Iya. Wih, gokil. Itu kan Aku yakin gini Bang, kenapa dibangunnya di sana? Karena kita tahu adanya MMA ini, adanya UFC ini asalnya dari Amerika. Sana, Yes. iya. Ketika kita belajar dari asalnya mungkin Iya. lebih bagus kan? Yes. betul. Itu sih mungkin alasannya kenapa dibangun di sana, kenapa sana. nggak dibangun di Indonesia. Iya. Oke. Iya. Bagus sih. Gokil. Lengkap lagi Nah, fasilitasnya fasilitasnya. lengkap banget. Mungkin Super Friends ada yang belum tahu fasilitasnya seperti apa di sana, JK? Ringnya ada, tempat latihan BJJ-nya ada, trend conditioning-nya ada. Biasanya kan kalau di sini kan udah latihan BJJ doang Iya, kan. iya. Di sana semua ada. Oh, lengkap ya udah ya. Di sana memang khusus untuk atlet, bukan ada kayak buka untuk privat, member-member nggak ada. Khusus atlet aja yang latihan di sana. Iya memang yang udah Oke. dipilih dari akademi tersebut Iya, gitu dari ya. akademi. Kan ada istilahnya kayak audisi kan. Iya. Audisi kemarin kan di Bali. Iya. Ini udah season kedua nih. Hmm. Ada di Bali, ada di Inggris, di Itali. Baru sekarang masuk season 2 ini ada dari Amerika. Dikumpul lah di sana. Jadi ketika kita bisa sparring tiap hari sama Iya. bule-bule. Nah. Ketika main di UFC, Iya. nggak kaget lagi. Gak kaget. Iya, benar sih. Iya. Tapi emang sekarang MMA kayaknya udah bukan olahraga yang segmented, udah Iya. bukan olahraga yang niche gitu, yang orang-orang tertentu aja gitu, yang suka atau bahkan yang nonton. Yang nonton pun juga udah banyak banget. Udah semua golongan. Iya Iya. bener lagi. Apalagi kita bicara di Amerika lah ya dulu ya. Karena saya di sana kan. Mungkin anak-anak di sana pun nobar. Iya. Nobar. Nontonnya MMA, Nonton udah UFC. anak-anak pun ini kan. Iya. Dan di sana nggak dibatasin dengan jam. Jam Oh, tayang. iya, Kalau iya, Indonesia iya. kan masih ada. Yes, Harus betul. di atas jam 10. Iya. Yang perlu kita pelajari dibuat di Indonesia ini, anak-anak ini gimana biar nonton olahraga. Iya, benar. Supaya dia cinta sama olahraga. Iya, Betul. iya. Dan bisa melihat bahwa olahraga MMA ini bisa menjadi masa depan. Dan dia bisa mulai kecil dia bisa menentukan hidupnya. Iya, dan plus juga di sana itu anak-anak kecil memang mereka udah nonton gitu, udah latihan juga, tapi mereka tuh tahu hal tersebut itu tuh tidak bisa digunakan sembarangan Iya. gitu loh. Iya. Ya, edukasi seperti itu tuh yang harus dilakuin juga Di di Amerika sini. nggak ada tawuran. Iya. Iya benar. Padahal mereka jago gitu Iya, kan. Jago. betul. Nggak ada tawuran, jarang berantem kita lihat di sana. Iya, benar. Kalau di kampungku berantem semua. Karena mungkin ya mindsetnya kali ya, maksudnya Iya, emang iya. ini adalah tontonan olahraga, bukan Iya. nonton orang berantem istilahnya. Iya. Ini Bukan olahraga. memotivasi untuk berantem gak betul. jelas gitu. Mungkin Iya. karena dia sering orang itu mengenal MMA dan sportivitasnya itu habis tanding pelukan. Iya. Mungkin orang itu nggak mau berantem di luar. Iya. Kan nggak ada Iya, iya. pelukan. Iya, iya. Benar. Paling pulang ke rumah ambil senjata kan. Dorong, ya. Iya, Jadi benar. menjaga itu. Oke. Berarti kedepannya di negara kita ini harus nggak usah menentukan jam tayangnya MMA Iya, ini iya, karena iya. ini bukan kekerasan. Iya, olahraga. Dan betul. menurut saya apa ya untuk cedera gitu apa segala macam jauh kok karena diawasi dengan pelatih Iya, wasit wasitnya. profesional. Iya, benar. Iya. Dipukul ketika kita dipukul KO langsung ditangkap Iya, kan referee-nya. sikap kan Hmm. sikap itu wasit. Terus kalau kita di bawah dipukulin nggak ada lagi efek itu di stopin Iya. Ya, nggak dibiarin sampai mampus kan betul. nggak ada. Iya. Karena sportivitasnya bagus. Yes, benar. Itu yang harus dibedakan kayaknya mindsetnya ya. Iya. Beda kayak itu kan ada kayak Smackdown gitu yang Iya. yang dulu kan yang Iya. banyak setting-settingan dipukul Iya. pakai ini kan Betul. nyata kan Iya. sakit Yes. memang kan. Ya berdarah Pak. Iya, berdarah. Kalau Smackdown mah gak berdarah. Udah lompat-lompat dari Ya, 2 makanya meter gitu. itu yang tetap perlu nggak kita berdarah. Iya. perlihatkan sama adik-adik kita ini kan. Iya. Malah kan ada kemarin ada yang saya latih di sana dia mau masuk ada SMA yang baik ternama lah di sana. Karena saya menang dia nggak mau masuk lagi ke sana. Kenapa? Aku pengen kayak Bang JK katanya. Karena kan di TikTok di YouTube kan JK Iya. tanding 91 detik bayarannya 1, berapa M Iya, gitu kan. iya, iya. Wah. Kan orang semua kan jadi ini Motivasi Iya, lah. Dan Iya. di kampung saya itu udah pengen jadi berantem semua. Makanya niat saya bangun tempat latihan lagi. Yes. Iya, Kan udah benar bangun sih. di Siantar. Biar tersalurkan berantemnya Betul. ya. Dan gini prinsip saya gini Bang.
Saya aja dari orang kampung pelosok-pelosok sana, nggak ada di peta di Google Map pun hilang itu kampung saya, serius. Iya ya. Hilang itu, nggak ada. Masuk hutan, keluar hutan terus aku kan. Wow. Bisa gitu, bisa berkompetisi di UFC. Iya. Apalagi ada saya juga yang udah tinggal di kota ini Iya, segala iya. macam. Artinya semua orang bisa berarti ya. Bisa, semua orang bisa. Iya, iya. Itu yang perlu kita gagasi untuk Iya betul. anak-anak muda ini. Iya, Iya iya. sih. Tapi kan ini kan sebuah ekosistem yang dimana yang mendukung ekosistemnya nggak cuman atletnya aja. Tapi tadi tuh Jeka juga bilang banyak promotor baru juga Iya. yang memang mendukung. Itu kan juga bikin antusiasmenya jadi semakin tinggi. Iya. Nah kalau Feni sebagai seorang sportcaster, sport enthusiast melihatnya gimana? Apa yang harus dijaga supaya nih animonya tetap naik terus? Kalau soal animo sih menurut Feni udah gak perlu dijaga. Tadi Ya. kan juga Ria sempat bilang bahwa ini tuh udah bukan segmented lagi, Iya. udah bukan niche lagi. Ini tuh akan selalu ada terus aja tapi didukung atlet-atletnya ini. Jadi gak, maksudnya di Indonesia kelihatan ya saat ini tuh yang lebih banyak didukung olahraga apa sih gitu ya. Dibandingkan olahraga MMA ini Iya. gitu kan ya. Nah semoga ini tuh semakin didukung lagi, disupport lagi. Tidak hanya karena ada promotor-promotor ini aja. Tapi pemerintah juga beneran ngelihat ini Iya, loh gitu. potensi. Iya gitu loh, karena Indonesia bisa berkumandang, Indonesia benderanya bisa ada di internasional tidak hanya dari satu cabur aja. Betul. Justru cabur-cabur yang tidak diperhatikan atau mungkin kurang diperhatikan kayak MMA ini ternyata bisa kok Bisa gitu loh. Iya. Masih ada 4 pertandingan lagi Jeka yang akan dihadapi, ya kan? Persiapannya so far kayak gimana nih? Persiapan untuk 4 pertandingan ini pasti kita tetap mempelajari kekurangan kita ya. Dan akan balik ke Amerika secepatnya. Pasti saya lebih mempelajari untuk di ground fighting ya. Oke. Karena saya memang kekurangan saya itu di ground fighting ya. Ground fighting ya. Kebanyakan lawan saya ketika jumpa sama saya mengajak ke bawah. Sama kayak Lukas kemarin. Ya. Dia mau take down saya. Iya. Untung saya bisa escape, stop apanya dia, mau take down dia. Itu pun kemarin hampir kena leg lock juga kan. Dikunci gitu. Mutar, escape juga. Pas ambil gitu kesempatan. Pola latihannya seorang JK tuh kayak gimana sih? Mungkin Super Friends juga pengen ngikutin di rumah biar emang JK doang bisa latihan gini, gue juga bisa kali gitu. Pola latihan saya di situ ya belum pernah merasakan yang di Indonesia sih. Karena saya latihan di sana contoh ya pagi jam 8 sampai jam 10, lanjut lagi siang, lanjut lagi sore. Udah kayak hari-hari udah latihan aja. Iya, iya, iya. Dan capek banget sih sebenarnya. Capek banget. Tapi dengan tujuan misi saya ke sana itu ya kan. Menutup mulutnya netizen ya. Itu dia bensinnya tuh ternyata tuh. Gue kira dia mau bilang tujuan saya kesana membawa harum nama Indonesia. Itu iya. Iya, itu tapi pasti. yang pertama. Iya. Pas kemarin aja bang yang aku tanding itu kan. Iya. Aku memang udah kebawaannya kali ya songong ya. Iya terus. Kan timbang nih. Kan ada sisi foto gini. Iya, Betul. iya. Saya udah gak mau teriak gitu. Tetap aja teriak gitu kan. Tetap aja teriak. Baru pas face off. Saya udah santai aja gitu kan. Tetap aja bubut kayak gini. Saya bilang sama translator saya di sana kan. Will nyesal aku bilang. Kenapa katanya? Kau lihat di fotoku. Kalau kalah aku udah ini naik terus ini. Kalau kalah malu aku udah sahur gitu iya. ya. Bahannya netizen lagi netizen, ini. iya. Udahlah. Dikasih makan lagi netizen nih. Gak tahu lah. Bukan mata aja ditutup, kuping pun ditutup. parah. Iya. Tapi ya, senang bang. senang lah pasti ya. Ada parahnya tapi senang. Jadi Ya, pastilah. jadi saya menjadi termotivasi Iya. atas itu semua kerja keras saya. Lihat komennya gini kan. Iya. Nanti kalah kok itu. Paling-paling 1 ronde kalah Iya. gitu kan. Sampai gitu kan. Ya Doain aja. bener sih lawannya kalah. Lawannya gitu. siapa Saya dulu bilang, yang kalah? Doain aja lah bro, gue bilang kan. Baru ingat itu kan, udah kadang capek kan. Kadang terbayang bang, baca-baca netizen. Iya Iya kan? pastilah. Terbayang latihan, udahlah capek pun kita sakit. Kalau ada di foto saya itu, ini pakai engkel, kaget pakai engkel. Iya. Perut saya beli yang apa namanya itu, yang di perut itu karena sakit rusuk saya kan, nahan Oke. biar nggak sakit di latihan. Saya beli itu, nggak ada namanya stop saya latihan. Mau sakit pun karena lihat ini netizen kita kan. Tapi ya bagus lah, maksudnya tadi hate comment bisa menjadi motivasi, bisa menjadi bensin gitu kan. Ya bagus dong jadinya. Berarti sekarang udah bisa dong ya bilang ke netizen-netizen yang head comment, ku tutup mulut kau pakai uang 1,2 M. Gitu. Nanti dibilang lagi sombong kali. Serba salah. Serba ya. salah kita di Iya, sini. iya. Tapi itulah mudah-mudahan
netizen yang suka nyinyir itu kan bisa kembali ke jalan yang benar. Iya. Dan mendukung. Saya di sana kan bukan membawa nama saya sendiri. Yes. Ya. Saya membawa nama negara. Kalau memang nggak suka sama saya, ya lihatlah bendera merah putih. Ya, at least itu yang disupport Betul. ya Iya. gitu. Kalau memang ya dukung Indonesianya aja, jangan dukung Iya. JK-nya gitu. Cuman kita juga yakin pasti ada super friends yang memang pengen banget menjadi seorang JK Saragih gitu, yang tergiur dengan prestasinya, Betul. tergiur juga mungkin dengan uangnya. Sekarang gini juga netizen banyak yang bilang, "Bang, pertahankan songongnya ya," katanya. Iya, Wah. tapi Udah emang gitu iya sih, sekarang. tapi itu emang bener sih. Saya menang kan joget-joget kan. Iya. Iya. Namanya udah ini Bang, menang kan. Iyalah. Kalau kalah ya Iya, masa kalah joget. Apaan? Waktu di Road to UFC aja lo belum tanding udah songong. iya songong ya Apaan, kan. Memang di uang pertanyaan saya songong. Iya kan? Karena nggak sakit dipukul saya kasih lagi kepala saya. gitu. Emang udah karakter kayaknya. Udah karakter. Iya. Bawaan Karena- lahir ya. Iya betul. Heeh. Karena kan saya kan mulai taunya bela diri ini bukan karena hobi. Iya. Hmm. Supaya bisa melindungi dari orang-orang. Saya kan kos. Iya. Mm-mm. Tahu lah di kos ini kan dipalak, tahu dipalak Bang? Mm-mm, tahu dong. Di Kompas gitu kan. Iya, di Kompas. Kompas, Old school banget tuh. Kompas istilahnya. Kompas. Iya. Kakak kelas kita mau merokok, kita yang beli rokoknya. Iya, betul. kan? Iya. Berbatang lagi Kak. Iya. Tahu lah anak kos kan. Diketengin tuh kan. Iya, Ketengin. anak kos kan. Ya kita dari kampung ini kan tahu lah terbatasnya orang tiga kita. Udah bayar uang kos, bayar makan juga kan. Uang jajan kita paling 30.000 per minggu itu. Per minggu loh. Iya. Karena udah dibayarin makan kita kan. Hmm. Masuk Senin kita pikir bukan di pelajaran kita Bang, kita pikirkan. Hmm. Beli rokok siapa lagi gitu. Gitu lah. Di kantin pun kita takut. Iya. Orang yang makan goreng kita yang bayar. Iya. Iya. Jadi- Dia yang kenyang kita yang bayar. Jadi di situ saya masuk bela diri. Saya sisihin lah beli baju latihan kan masih pakai baju-baju Iya. yang kayak karate itu kan. Iya. Oh, pakai gi gitu ya? Iya, cicil gitulah. Hmm. Tanding mulai SMP udah sering tanding. Hmm. Dari situlah saya melindungi adik-adik saya. Hmm. Adik-adik saya dari kampung. Kalau di Kompas sih ngadu lah jadi. Jadi saya nggak pernah fokus lagi belajar. Hmm. Berantem lah terus, berantem. Dengan tujuan bela diri udah Iya, ya. bela diri bukan Iya. bela. Sekarang bela Sekarang kawan bela juga. negara. Bela kawan, bela negara. kan. Tuh kan. Iya. Karena hidup saya, kalau saya di apa Bang, di contohnya di palak, di kayak di cacing maki, nggak masalah sama saya. Hmm. Tapi jangan kawan saya gitu. Iya. Hmm. Kalau kawan saya udahlah, mau di mana pun ini aku kejar, Iya. aku kejar serius. Hmm. Makanya pernah bapak saya sebelum meninggal dia ingatin saya, jangan gara-gara kawan kau rusak katanya. Hmm. Iya. Saya datang kawan saya malam-malam, Bang, kami berantem Bang. Oh, ayo main. Mau balapan aja. Bang, kami balapan Bang, tapi lawan kami ini. Udah, ayo. Aku nonton balap kan. Biar nggak dicurangi gitu-gitu di kampung. Oh, oke. Jadi terinspirasi karena kebandalan saya juga waktu SMA, Iya, iya, SMP. Jadi udah kebawa-bawa di atas ring. Iya. Makanya terus songong ya. Ya, Songong jadi Pertahankan Songong itu dia sering songongan aja itu. ya, songong dia Iya, sering iya, aja. iya. Pokoknya pertahankan ya Iya. kesalahan. Jadi karakter udah. Iya. Eh. Saya juga kan ngefans sama McGregor kan. Nah, Jadi mungkin kebawa-bawa dia ya. kan karakternya juga begitu kan. Iya. Songong sih Iya, itu. songong Duh. lah. Biar satu kan kalau nggak songonganku itu kan Kak, UFC kan di akunnya itu nggak mungkin di-post sampai berapa kali. Iya benar sih. Benar. Iya. Kalau saya kalam-kalam gini, mungkin nggak di-post. Iya, Iya, bahkan iya, tuh kalau di UFC tuh ada juga misalkan petarung yang kayak gitu yang kalem-kalem aja. UFC-nya tuh pasti minta kamu nggak mau bikin gimmick apa ya? Karena Iya, kalau benar. nggak ada Iya. show selain ya pertarungannya Betul. itu gitu kan ya. Itu pertandingan kemarin ada berapa partai ya? 14 apa-apa. Cuman aku yang teriak sama yang buat gini. Iya. Indonesia satu ini kata Om yang botak itu kurasa akan bingung dia. Karena kan juga selain olahraga ini juga entertainment Iya, kan. entertainment ya. Iya kan. Jadi ya Mengundang- gimmick-gimmick seperti Iya. tadi Emang emang orang untuk menonton kan. Iya. dibutuhkan, betul. Nah, kalau JK tadi kan ibaratnya terinspirasinya dari pressure, tertekan sama lingkungan, Iya. kakak kelas dan lain-lain tadi di kosan dan lain-lain. Tapi kan ada mungkin super friends yang emang nggak ada tertekannya tapi emang punya mimpi seperti JK. Pesan yang pengen disampaikan apa buat super friends? Pesannya ya harus disiplin lah untuk berlatih dan jauh pasti dengan dengan pergaulan-pergaulan yang merusak diri kita. Ya. Dan sayangi badan kita dan ya terutama itu orang tua sih. Menurut saya orang tua. Dua orang tua itu menentukan karir kita ke depannya. Itu Ya. aja. Iya. Untuk JK dan juga Vanilla mungkin bisa kasih ajakan ke Super Friends untuk tetap mendukung atlet-atlet tanah air kita dan juga untuk nonton pertandingan UFC cuma di Mola TV, silahkan. Tapi ada loh Bang, bentar dulu ya Bang. Ada 3 malam ini ada petarung Indonesia tanding di Newcastle. Oke. Cage Warrior. Ya.
Yoga Prabowo, Cornelius Aritonang, dan Reza Arianto. Malam ini main jam 11. Mainnya di Newcastle. Live di Mola. Oke. Tonton dong berarti nanti Harus. Kasih dong, kasih dukungannya dong sekalian. Iya dong. Untuk Reza Arianto, Yoga Prabowo dan Cornelius Aritonang, berikan yang terbaik, kibarkan bendera merah putih dan kasih sama orang itu ya kan, yang keras-keras biar kawan semua lawan. Biar tahu ya Indonesia punya barang. Fanny mungkin buat Super Friends biar terus mendukung gimana? Pokoknya jangan lupa ya Super Friends untuk terus mendukung petarung-petarung Indonesia, salah satunya melalui JK Saragi plus The Next JK berikutnya. Karena udah jelas nih, Mola ini kan menayangkan sampai dengan 2029. Kita harus banget mendukung nih ya, jangan justru ngebully. Karena Indonesia kapan lagi bisa masuk UFC? Ini perdana loh dari JK Saragi, dan nantinya kita akan ngeliat The Next JK Saragi. Nah, jadi Super Friends tadi seperti kata JK, seperti kata Venelia juga, jangan patah semangat kalau emang ternyata punya mimpi menjadi seorang atlet berlaga di UFC, terus disiplin, sayangi badan, doa ibu juga diturutin, nasihat ibu juga diturutin, ya kan? Oke, jadi Super Friends stay tune terus di channel YouTube dan juga podcastnya Super Talks. Nantikan juga Super Talks episode berikutnya. Kita akan ngobrol sama tamu-tamu yang menarik lagi pastinya dan juga topik yang seru banget. Jadi sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye Super Friends. Bye.